Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rashid Arido dari kelas B pengantar filsafat dengan NIM 073 dengan Bapak dosen pengampu Bapak Mudakir. Saya sini akan membuat tugas UAS, yaitu menjelaskan pengantar filsafat dan ciri-ciri berpikir secara filosofis. Oke, yang pertama, filsafat ini berasal dari dua kata, yaitu philos dan sophos. Philos berarti cinta dan sophos yang berarti kebijaksanaan. Dengan demikian, filsafat berarti cinta kebijaksanaan. Agar dapat menyikapi segala sesuatu secara bijaksana, seorang harus mampu memahami hakikat sesuatu tersebut. Misalnya, agar dapat menyikapi hidup secara bijaksana, maka kita harus terlebih dahulu memahami hakikat hidup itu apa. Oleh karenanya, filsafat juga dapat disebut sebagai ilmu yang mempelajari hakikat segala sesuatu untuk mencapai kebijaksanaan. Apabila seorang mampu memahami hakikat sesuatu, diharapkan orang tersebut mampu menyikapi secara bijaksana, yaitu dengan sikap yang baik dan benar. Kemampuan dalam berpikir merupakan ciri khas yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Dengan berpikir, manusia mampu melakukan perubahan. Perubahan yang diharapkan tentunya merupakan perubahan yang bermakna, yaitu perubahan yang positif atau perubahan yang baik untuk dirinya, orang lain maupun lingkungan sekitar. Pikiran ibarat sebuah tanah. Apa yang kita tanam di dalamnya, itulah yang akan ditumbuh. Bila kita menanam biji-biji yang baik di dalam pikiran kita, maka biji-biji tersebut akan tumbuh dan berbuah menjadi perkataan dan sikap yang baik dan bijaksana. Oleh karena itu, agar kita mampu bersikap bijaksana, kita harus terlebih dahulu belajar dan membiasakan diri untuk berpikir secara filosofis. Ada beberapa kriteria atau ciri-ciri seseorang mampu berpikir secara kefilsafatan. Di antaranya, yang pertama ada berpikir secara komprehensif. Berpikir secara komprehensif di sini artinya berpikir secara menyeluruh. Maksudnya ketika seseorang diharapkan pada suatu hal, dia akan berusaha memahami sisi baik dan buruknya. Yang kedua ada berpikir secara radikal. Radikal di sini tuh bukan yang radikal seperti dimaknai dengan teroris, anarkis, dan lain sebagainya, bukan. Tapi radikal di sini tuh makna kata yang sebenarnya berarti sampai dasar atau sampai hakikatnya atau sampai makna terdalamnya. Gitu. Untuk yang selanjutnya ada universal. Berpikir secara universal berarti berpikir secara lebih luas atau lebih umum. Yang selanjutnya ada sistematik. Berpikir secara sistematik maksudnya berpikir secara tertata, teratur, tidak asal-asalan. Misalnya ketika berpikir tentang mata kuliah filsafat ilmu, dipahami dulu pelan-pelan apa itu filsafat. Lalu lanjut memahami filsafat ilmu. Yang kelima ada kritis. Berpikir kritis merupakan tahap lanjut dari berpikir secara komprehensif dan radikal. Berpikir kritis tidak berarti selalu mengkritik atau menyalahkan orang lain. Berpikir kritis adalah tidak menerima begitu saja atau tidak menelan mentah-mentah segala informasi yang didapatkan. Yang selanjutnya adalah koheren. Koheren berpikir secara koheren memikirkan hubungan atau saling keterkaitan antara suatu hal dengan hal yang lain. Contoh sederhana, ketika memikirkan tentang aturan dosen yang dirasa banyak dan ribet, mahasiswa akan berpikir secara koheren dengan menghubungkan aturan tersebut dengan tujuan perkuliahan. Yang selanjutnya ada konseptual. Berpikir secara konseptual artinya segala yang dipikirkan itu memiliki dasar pemikiran yang jelas, ada tujuan baik dan manfaat yang ingin dicapai, tidak asal mikir kemana-mana atau tidak jelas gitu loh. Terus yang ke-8 ada bebas tapi terikat. Berpikir bebas maksudnya setiap orang berhak untuk memilih dan memikirkan apapun, tapi harus dipahami konsekuensi atas apa yang dipikirkan tersebut. Yang selanjutnya ada bertanggung jawab. Jadi berpikir kefilsafatan terakhir yaitu bertanggung jawab, maksudnya kesadaran diri dan kesediaan untuk menerima akibat dari apa yang ia pikirkan. Oke. Kebiasaan seseorang dalam berpikir kefilsafatan itu sangat penting bagi kehidupan seseorang. Macam dan fungsi kecerdasan manusia tidak hanya dari sisi intelektual, tapi juga fungsi dari sisi kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Kebiasaan berpikir secara kefilsafatan akan mengasah kecerdasan emosional yang selama ini seringkali diabaikan. Padahal menurut
penelitian kecerdasan misalnya mempengaruhi 80% kesuksesan seorang ketimbang hanya mengandalkan kecerdasan intelektualnya. Baik, itu saja penjelasan singkat mengenai pengantar filsafat dan ciri-ciri cara berpikir kefilsafatan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.